Kepedesan tapi pedes. Kelamaan lagi bengek, sebentaran keras. Ini beberapa pas di tengah. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Hari ini berurutan nih, ada restoran artis lagi. Ini punyanya Kak Ivan Gunawan. Kalau yang belum tahu, Kak Ivan Gunawan itu seorang desainer super mega bintang disebutnya. Nah, Kak Igun itu bikin restoran tapi kayak ala-ala warteg. Namanya nasi kulit Ma Igun. Jujur aku kaget, menunya banyak banget. Dan kita akan cari tahu apakah ini enak, terus menujunya ke murah atau ke mahal. Kita akan honest review ya guys. Setiap review-review seperti ini, ingat kembali lagi ke selera masing-masing. Lidah aku sama lidah kalian belum tentu sama. Jadi yang nonton ini hanya untuk preferensi orang-orang yang mungkin percaya sama lidah aku aja. Oke? Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, ini pertama ada paket nasinya gitu, namanya nasi kulit Ma Igun. Oh, ini paket nasi kulit Ma Igunnya, dapetnya ada buncis, sambal, terus kayak ada udang-udang kecil sama si kulit ayamnya ini. Nih kayak gini, ada kulitnya, gede-gede ya kulitnya, buncis, sambal, terus ada kayak nggak tahu nih serpihan udang-udang kecil gitu. Oke, kita akan coba menu pertamanya. Kulitnya tuh dapat bagian crispy-nya, terus dapat yang masih agak cuy-cuinya gitu juga. Kita cobain. Jujur aku suka. Kenapa ini unik banget, nggak seperti kulit goreng ayam yang dijual di pasaran. Kenapa ini rasanya tuh kayak ada serundengnya. Jadi makannya kayak makan kulit rasa ayam serundeng. Tau kan rasa-rasa kunyit kelapa gitu. Unik banget dan menurut aku ini approve, enak. Tapi beware ya, kalau di take away ke rumah pasti teksturnya akan jadi agak alot, nggak bakal se-crispy makan langsung. Jadi kayaknya kalian harus air fryer lagi deh, kalau nggak pasti alot dimakannya. Jadi untuk kulitnya sendiri aku kasih rating 9/10, no gimmick. Bukan karena aku tahu Kak Igun, tapi emang beneran enak karena menurut aku unik. Rasanya bukan cuma kayak asin mecin terus kulit digoreng. Ada rasa kelapanya, terus ada serundeng-serundeng yang bikin enak banget. Serundengnya tuh gurih legit kayak rasa kelapa. Karena kita cobain buncisnya. Bikin buncis masih crunchy itu nggak segampang itu. Dia masih crunchy tapi mateng, ngerti kan? Bukan crunchy yang masih kayak ini kok kayak setengah matang. Ini pure matang sampai dalam tapi masih crunchy. Pinter banget masaknya. Enak sih menurut aku. Dia rasanya lebih ke manis ya, bukan yang asin gurih gitu. Sekarang kita mau makan nasi sambal buncis sama kulit ayamnya jadi satu. Ini nasinya, buncisnya bener-bener enak, fresh crispy. Aku suka banget kayak gini. Terus kita kasih kulitnya. Tambahin. Oke. Dan dia dapat kayak rasa udang-udangnya gitu karena di atasnya tuh dikasih kayak udang-udang kering gitu guys. Nah tapi masukan dari aku, kalau ini lidah aku ya, mungkin buncisnya harus sedikit diasinin karena ketika dipakein pakai nasi agak jadi kurang asin gitu. Enak dan kulitnya bukan yang berminyak lengket gitu, enak. Ini aku kasih rating 8,5/10. Harganya berapa? Nggak jadi, aku kasih rating 9,5/10 kalau 15.000. Murah banget, parah. Walaupun emang ini kulit sih, bukan daging ayam, tapi menurut aku ini udah murah banget. Dan yang punya artis juga kan, approve. Masukan dari aku, buncisnya harus sedikit diasinin karena kalau kena nasi plain jadinya. Oke, lanjut. Lanjut, kita mau cobain banyak banget nih menunya. Yang kedua kita akan cobain oseng ati ampela jantung. Wow, lengkap ya. Ada ati, ada ampela, ada jantung. Dan kelihatannya enak. Kita udah pisahin nasi, kita makan. Kita cobain. Rasanya ke pedes bawang. Jadi kalau kalian familiar sama rasa sambal bawang, rasanya kayak sambal bawang. Dan yang aku suka atinya, ampelanya semuanya nggak ada yang alot dan keras, enak. Yang bikin aku suka dia kan nggak pure ati doang. Jadi pas dimakan tuh ada lembut ati, ada krenyes-krenyes dari jantungnya sama ampelanya. Jadi menurut aku kalau yang suka gitu-gituan ini bakal ngerasain enak banget. Dan pedesnya juga nggak terlalu overwhelm yang bikin kayak Kepedesan tapi pedes gitu. Jadi ini juga approve, aku kasih rating 8/10. Harganya 6.000. Gila, murah banget. Kak Igun hebat deh bisnisnya. Semoga tambah laku ya Kak, karena murah banget. Lanjut, ini ada terong balado. Tuh, dapetnya juga lumayan, gak dikit-dikit banget.
Enak loh, nggak kelembekan. Ini yang masak bener-bener pinter, bucisnya perfect, terongnya juga perfect, bener-bener diambang, kelamaan lagi bengek, sebentaran keras. Ini bener-bener pas di tengah. Terus sambelnya juga dia tipikal arahnya tuh ke manis, karena aku suka apa-apa masakan yang harus ada manis-manisnya, menurut aku ini enak. Enak banget, ini 10/10 bahkan mau kasih ratingnya. Terongnya seenak itu apa yang pakai nasi nih. Sumpah sedep banget, nggak bohong, terongnya sedep banget. Dapat crunchnya, dapat tengah lembutnya. Terus sambelnya juga asin, gurih, manis. Rasanya tuh lebih ke cabai merah gitu loh. Terongnya juga sama 6.000 doang, worth it banget menurut gue. Ini ada orek tempe. Nah, kalau orek tempe aku tuh tipikal suka yang tempenya tuh lembut, kan ada orang yang suka tempe yang keras kan. Kalau aku tuh lebih suka yang tempenya lembut. Kayak ini sih tipikal yang keras deh. Kita cobain. Wangi kecombrang, fix banget pasti pakai kecombrang, yakin gue. Wangi kecombrang banget, apa enggak ya? Tapi aku nyium bau kecombrang. Enak, gurih, manis. Tempenya lagi-lagi bukan tipikal aku yang lembut, tapi juga ternyata bukan yang dikeras. Ini tuh masaknya bener-bener kayak di tengah, kayak dapet crunch, tapi dalam tempenya masih lembut-lembut gitu. Enak, cuman kalau dibuat aku masih kurang empuk dikit. Karena aku sukanya emang tipikal tempe yang empuk ya. Tapi kalau kalian pasti suka ini. Lanjut, ini ada oseng ayam kecombrang. Oh mungkin gara-gara piringnya deketan. Bener, bau kecombrangnya. Oh my god, oseng ayam kecombrang. Cobain ke nasi. Gara-gara ayamnya pakai potongannya yang dada, jadi agak dry gitu sih kalau menurut aku. Terus sambelnya juga yang ini kurang asin gurih, jadi kayak agak ngeplain gitu. Lebih ke manis juga sih ini. Dan untuk wangi kecombrang somehow malah nggak kecium sama aku, kayak nggak terlalu strong gitu wangi kecombrangnya. Mungkin kalau untuk ayam kecombrang, masukan dari aku kayaknya mendingan ganti bagian ayamnya pakai paha deh, jadi lebih juicy karena ini agak sedikit dry karena dada. Dan sambelnya kalau di lidah aku ya kurang asin gurih, jadi terlalu plain sama manis. Aku masih lebih prefer yang tadi sih sebelum ini. Yang ayam harganya berapa? Murah sih emang, dapetnya seporsi situ buat sekali makan. Ada oseng daging. Ini yang oseng daging harganya berapa? 15.000, tapi menurut aku oseng dagingnya dapetnya malah banyak. Nih, ini bisa berdua sih. Cobain oseng dagingnya. Empuk banget. Enak banget, oseng daging lebih enak dari ayam kecombrang jauh. Cuman ini kan ceritanya ada sambel-sambelnya, tapi aku tidak merasakan esensi sambel apapun di sini. Tapi secara dagingnya, sebenarnya dagingnya tuh empuk banget. Nanti mungkin kalian bisa makan ini dicampur sama yang terong balado, bakalan enak banget. Tapi sambelnya menurut aku agak kurang sih di sini kalau disebut oseng. Biasanya kan oseng itu kan bersambel di oseng gitu kan. Ini lebih kayak ketumis daging yang nggak ada sambelnya sih. Sambelnya kurang di bagian daging, tapi dagingnya empuk banget. Aku suka. Dan harganya murah banget. Lanjut ada Favorit aku yaitu paru. Aku paling suka dari segala macam bagian adalah paru. Nah, kalau yang paru nih sambelnya kelihatan banyak ya, kayak kelihatan pekat gitu loh. Beda sama yang oseng daging tadi. Tuh kan, ini kayak lebih berbumbu. Cobain. Empuk banget, enak banget, terenak dah, parunya paling enak, empuk, berbumbu, sedep. Gila, ini yang masak jago banget sih Kak Ibun, menurut aku chef yang Kak Ibun hire. Dia masaknya semua dalam rentan yang pas gitu. I love Juara umum parunya. Harusnya dibikin frozen biar bisa dijual. Ya? Worth it 12.000. Tapi dia bukan tipikal yang pedes ya, masakannya nggak ada yang kayak pedes gitu loh, yang kayak sedeng aja, cuman pedesnya tuh buat nyedepin mulut doang. Parunya enak banget, 10/10. Paru sama terong deh tadi enak banget. Lanjut, sebenarnya masih ada 3 menu, tapi masa yang satu tuh ceker, which is aku paling takut banget sama ceker, jadi aku nggak akan review cekernya, aku takut. Terus ada Usus, aku juga nggak makan usus. aku takut banget sama usus sama ceker tuh aku paling menjauhi dalam hidup aku ya guys. Ini ada cumi aja, kita sekarang oseng cuminya bukan tipikal yang gede-gede banget ya. Kok aku megang kayak sedikit agak alot nih. Cobain cuminya wanginya mirip sama si ayam kecombrang itu sambelnya, jadi kayak ada sedikit esensi kecombrang, mungkin iya mungkin enggak, tapi kalau di mulut aku nyium kecombrang. Nah kalau aku tuh biasanya kalau cumi-cumi sesedepan gini, aku lebih sukanya ukuran cuminya tuh lebih kecil-kecil banget gitu, tau gak sih yang kayak biasa dia ada di sambal cumi gitu. Menurut aku tuh lebih enak. Nah sedangkan yang ini sedikit ya, agak sedikit doang, agak alot cuminya, jadi lebih approve menu-menu yang lain sih menurut aku. Terus sambelnya mirip-mirip semua, tahu ini sebenarnya kayak satu sambal terus dijadiin beberapa menu, tapi yang paling mencolok enak itu memang dari tadi si terong balado, karena sambelnya beda sendiri sama parunya juga sambelnya medok mirip sama si oseng ati sama ampela, tapi enakan parunya karena ati ampela kan ada krenyes-krenyes, aku kan sukanya yang lembut, jadi aku lebih suka yang paru. Terakhir ditutup oleh kerang hijau ya, bagi pecinta kerang. Ini kerangnya tuh ya, dia sambelnya banyak nih kalau yang kerang.
Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain kerangnya. Kerangnya juga enak. Kerangnya pasti banyak yang suka. Bener-bener berbumbu, kerangnya juga nggak bau amis sama sekali, nggak ada kayak bau-bau laut gitu, nggak. Sedap, empuk, sambelnya pas, asin, manis, gurih. Dan dia tuh jual nasi uduknya juga, kita cobain dikit aja. Enak, nasi uduknya juga enak dan ada gurih-gurihnya gitu di nasinya. Tapi memang bukan yang nasi uduk aromatik banget gitu, enggak. Tapi kerasa kayak nasinya tuh dikasih santan dan ada gurih-gurihnya. Menurut aku komplimen sih dimakan pakai lauk-lauk ini dibanding pakai nasi putih, kayak bakalan lebih enak pakai nasi uduk. Terus ada minuman juga namanya nasi kulit Maigun es mangga. Harganya cuma 10.000 aja. Ini benar-benar harga buat kaum mending banget sih, murah banget. Udah ya, rasanya sirup mangga sih. Rasanya beberapa ada sirup mangga dikasih es. Enak sih, tapi kalau buat makan ini cocok. Yummy, mari kita review rangkumannya. Oke, tadi setelah aku coba, kita kasih ratingnya berdasarkan yang paling aku suka dulu. Tapi menurut aku seluruh harganya tuh reasonable banget. Jadi harganya tuh murah banget. Jadi buat kalian yang lagi hemat atau pengen nyobain makanan artis, ini menurut aku ini salah satu yang termurah yang pernah aku review. Harganya cuma start dari 6 ribuan aja. Jadi murah banget. Nah, dari semua menu biar kalian gak bingung yang paling enak yang mana nih, aku kasih 3 rekomendasi menurut aku yang bener-bener seenak itu. Yang pertama itu adalah paru. Oseng parunya 12.000, bisa makan berdua. Menurut aku enak banget. Empuk banget, sambalnya juga pas. Yang kedua ada terongnya. Terongnya tuh perfect banget dimasaknya, kayak di tengah-tengah gitu loh matangnya. Tuh sambal baladonya juga enak, manis gurih. Yang ketiga adalah si kulitnya sendiri. Menurut aku kulitnya tuh unik, rasanya tuh ada kayak rempah-rempah kelapa ala-ala ayam goreng serundeng gitu. Jadi nggak hanya digoreng rasa asin gurih. Itu 3 menu rekomendasi aku. Tambahan satunya paling yang kerang hijau, karena kerang hijaunya juga nggak bau amis, sedep dan enak banget. Sukses terus untuk nasi kulit Maigun, menurut aku fair price banget. Semoga banyak cabangnya dan banyak yang nyobain. Itu tadi rekomendasi menu dari aku. Komen di bawah ya, ada restoran apa lagi yang pengen kalian aku review. Thank you yang udah nonton, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. I'll see you and you on my next one. Bye bye.